Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai persekutuan doa ke-6 masa Prapaskah di hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita dengan saat hening sejenak. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup, puji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kita tidak layak, tapi kita berharga di mata Tuhan. Untuk itu marilah kita mensyukurinya dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 27, 1 dan 2. Ucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami semakin mengerti atas kehendak-Mu dan menjalani kehidupan kami seturut dengan tuntunan-Mu saja Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, baik dalam lingkungan pekerjaan, masyarakat maupun keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dosa yang terselip dalam hati dan pikiran kami, kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Doa yang singkat dan jauh daripada sempurna ini, hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Untuk persekutuan doa masa Paskah yang ke-6 ini, kita akan awali dengan pembacaan Alkitab yang akan diambil dari kitab Lukas 23 ayat 46 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, satu ayat, tetapi ayat yang luar biasa jika nanti kita rasakan melalui hati kita. Tema untuk renungan hari yang ke-6 ini diberi judul, Ya Bapa,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti tadi sudah kita baca dari Injil Lukas tadi, Tuhan Yesus mengucapkan suaranya dengan nyaring. Kata nyaring pastilah keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di sana. Memang pada waktu itu keadaan di Bukit Golgota sedang ramai sekali. Mereka mungkin berbicara sendiri, mereka mungkin sibuk sendiri, karena pada waktu itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga mereka masing-masing memberikan pendapatnya sendiri-sendiri. Sehingga Tuhan Yesus harus memakai suara nyaring, walaupun tidak bersuara nyaring pun, Tuhan Allah tahu apa yang ada dikehendakinya. Tetapi suara nyaring ini diperlukan supaya orang-orang yang ada di tempat itu mendengarkan bahwa sesungguhnya dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Bapaknya. Dia katakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini menunjukkan walaupun dia harus mati, Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada penguasa pada waktu itu. Tidak menyerahkan nyawanya kepada tentara yang pada waktu itu hadir cukup banyak. Tidak menyerahkan kepada kaisar pada waktu itu. Tetapi dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dalam kata yang terdahulu mungkin Tuhan Yesus memakai kata Eli untuk memanggil Bapaknya. Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pada ucapannya yang terakhir ini, dia menggunakan kata Bapa. Dia memakai kata ini, diambil atau beliau mengambil dari bapa leluhurnya. Kata Bapa ini dari perjanjian lama yang dipakai oleh Daud pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus memakai kata Bapa ini untuk menunjukkan bahwa ia menggenapi firman Tuhan yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus juga menunjukkan perbedaan antara kata Bapa yang diucapkan oleh Daud dan kata Bapa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Perbedaannya di mana, Bapak Ibu? Ketika Daud mengucapkan kata Bapa di dalam doanya, yang pertama adalah supaya Daud diluputkan dari kesukaran yang dihadapinya. Supaya Daud ditolong Allah karena sedang menghadapi kesukaran yang luar biasa. Bahkan supaya Daud luput dari kematian. Karena pada waktu itu Daud memang terkenal suka berperang. Jadi dia berdoa supaya luput dari kematian dengan menggunakan atau menyebut kata Bapa. Tetapi Bapa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Dengan melalui dia, kita juga akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, maka kita juga akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika Daud mengucapkan kata Bapa, pada waktu itu dia tidak mau mati atau belum mau mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata Bapa ini, pada saat ia mau mati dan menghadapi kesengsaraan yang luar biasa, kesukaran yang luar biasa, penderitaan yang sangat mengerikan. Kalau kita melihat film, kita tidak kuasa untuk membendung air mata kita.
Kenapa? Karena begitu kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dan kata Bapa ini dipakai Tuhan Yesus untuk menunjukkan kematiannya yang sukarela. Kematian dengan damai, tanpa harus dipaksa. Tuhan Yesus juga menunjukkan perannya sebagai perantara. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan bagi kita. Karena sesungguhnya kitalah yang sudah berbuat dosa itu, dan seharusnya kita juga yang harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus dengan sukarela mau membayar mahal dengan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus rela mengalami itu semua. Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan itu semua untuk kita, untuk orang berdosa. Tetapi dalam penderitaannya, Tuhan Yesus tidak bersandar kepada siapapun. Ia hanya menyandarkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Maka ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pelajaran renungan yang ke-6 ini, mungkin ada beberapa poin yang dapat kita ambil hikmatnya. Pelajaran yang pertama adalah, mungkin kita harus berani juga bersuara nyaring seperti Tuhan Yesus. Kita harus berani menunjukkan kepada dunia luar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dengan cara kita harus berani bersaksi dengan perilaku kita sehari-hari, sehingga orang lain dapat melihat bahwa kita ini memang anak-anak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mengalami kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran. Kita sering terbentur dengan hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup untuk memikulnya. Tekanan itu datang dari berbagai aspek. Mungkin dari segi ekonomi, mungkin dari segi keluarga, mungkin dari segi lingkungan, pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi seperti Tuhan Yesus, kita harus mempercayakan kesukaran-kesukaran kita itu ke dalam tangan Bapa. Dan kita percaya, kita akan keluar dari kesulitan itu, jikalau kita berserah penuh ke dalam tangan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu, yang sudah dilakukannya di kayu salib, kita akan respon dengan baik, dengan berusaha lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kemarin kita masih ada kekurangan, banyak kekurangan malah, tetapi dengan membaca firman Tuhan malam hari ini, saat ini kita dapat hidup lebih baik lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita harus berusaha sampai ajal datang menjemput. Hanya menyerahkan nyawa kita saja ke dalam tangan Allah, seperti Tuhan Yesus yang juga menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah. Dan kita harus mempercayakan diri bahwa setelah kematian, kita percaya akan ada kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sering kita memberikan persembahan, marilah kita menaikkan pujian kembali. Diambil dari Kidung Jemaat 34, 1 dan 2. Disalib Yesus di Kalvari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama belajar renungan dari bahan persekutuan doa masa Paskah hari yang ke-6. Apa yang sudah kami pelajari Tuhan, tanamkan ke dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami senantiasa percaya bahwa di dalam tangan-Mu ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ampuni kami jika kami belum dapat mempercayai Engkau dengan kesungguhan hati. Kami masih sering mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami masih belum berserah kepada-Mu dengan utuh. Tetapi setelah kami belajar firman Tuhan hari ini, kami bisa mengandalkan Tuhan utuh dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau rela mati di salib sebagai penebusan atas dosa-dosa kami. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang membinasakan. Kami menyerahkan persekutuan dimanapun berada. Jika mereka dalam kesulitan, jika mereka dalam tekanan, dan mungkin dalam kesengsaraan, ajari mereka hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan Yesus, gereja-Mu di seluruh dunia, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, agar mereka dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka saling berpegangan tangan, bukan saling menghimpit. Ampuni kami jika kami belajar firman Tuhan hari ini banyak dosa dan kesalahan. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tutup doa yang kurang sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan doa masa Prapaskah ke-6 telah selesai. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan beserta kita. Amin.